Hijrah kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menggiatkan seluruh rangkaian ibadahnya. Hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir min Ramadan, apabila beliau masuki 10 akhir di bulan Ramadan, fase yang terakhir di bulan Ramadan, fasyadda mi'zarahu, maka beliau semakin mengencangkan beribadahnya kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangkitkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaih. Di sini tercermin orang yang menikmati Ramadan, karena Ramadan ini dibagi 3 fase, awal, pertengahan, dan akhir. Kalau di fase awal sudah menikmati Ramadan, yang menikmati itu hati kita. Batinlah alat, namanya zauqon dalam ilmu tasawuf. Hati yang merasakan nikmatnya ibadah, wajada halawatal iman, menikmati manisnya iman kepada Allah. Hati yang sehat seperti lidah yang menikmati beragam kuliner. Lidah kita dimanjakan oleh beragam kuliner, semakin ketagihan. Begitu juga gambaran hati kita. Allah datangkan fase pertama di bulan Ramadan, fase kedua sampai fase ketiga. Hati yang hidup, hati yang merasakan, maka akan semakin nikmat adanya. Sehingga apa pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, semakin mengencangkan, semakin memperbanyak kualitas ibadahnya. Dan beliau pun membangkitkan keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya untuk menghidupkan 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, hati yang sudah merasakan manisnya iman, itulah orang yang sesungguhnya hijrah kepada Allah. Dengan i'tikaf, meninggalkan aktivitas kesehariannya. Lahiriahnya i'tikaf, datang ke masjid, batinnya, hakikatnya semakin mendekat kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Di breakdownnya itu adalah la maksuda illallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Jadi hati yang sudah menjadikan Allah sebagai goalnya, sebagai al-hadabnya, sebagai tujuannya. Tiada yang dicari dalam kehidupan ini kecuali Allah. Sehingga dengan datangnya 10 akhir di bulan Ramadan, semakin meningkatkan kualitas ibadah. I'tikaf, membaca Quran, membagi rizki kepada sesama. Ini adalah orang-orang yang sudah menemukan Allah. Orang yang sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perdalam dalam khajanah tasawuf. Konsentrasi tasawuf itu hati. Sebelum kaki kita hijrah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, hatinya yang terlebih dahulu harus hijrah. Kalau hatinya tidak hijrah, panca indera kita tidak akan hijrah. Maka hati inilah perlu mendapatkan pembinaan secara khusus. Itulah ilmu tasawuf. Mari kita lihat pandangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Hikamnya. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, dan beliau itu adalah mursyid yang ketiga dari tarekat Syadziliyah. Muassis tarekat Syadziliyah adalah Syekh Abu Hasan As-Sadili. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nah, beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau pergi dari makhluk menuju kepada makhluk. Artinya apa? Hati dan pikirannya itu penuh dengan gambaran-gambaran makhluk. Tidak pernah hatinya menghadap kepada Allah. Setiap hari dia akses makhluk lewat medsosnya. Terhubung satu orang dengan orang yang lain, satu komunitas dengan komunitas yang lain, sampai melupakan mengakses Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran dari jangan engkau pergi dari makhluk menuju kepada makhluk. Apa yang terjadi? Fatakuna kahimari roha. Kau akan menjadi seperti himar, keledai yang dijadikan alat untuk menggiling. Jadi himar dijadikan alat menggiling, dia akan muter terus. Yasiru wal makanul ladir tahala ilaih waladir tahala anhu. Di mana tempat yang dijadikan tujuan adalah tempat dia beranjak. Jadi sebetulnya dia tidak kemana-mana, dia muter di situ. Kembali ke asal. Kembali kepada asal, muter jalan di tempat. Orang yang hatinya terpatri dengan gambaran dunia dan makhluk, melupakan Allah, dia bolak-balik dari makhluk ke makhluk. Beliau mengatakan walakinir hal min kaunin ila mukawin. Akan tetapi pergilah engkau dari makhluk menuju kepada yang menciptakan makhluk. Dia adalah Allah Azza wa Jalla.